Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, di mana sekarang jam menunjukkan pukul 11.43, tepatnya hari Selasa 18 Maret ya. 11.43, mungkin agak lebih pagi daripada biasanya. Dan perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini dan kita bisa mulai. Dan ini seperti biasa, yang paling atas XAU USD, di mana high-nya mencapai ATH-nya sekarang di 3015.11, di mana itu terjadi pada pukul 10.21, dan low-nya itu ada di 299.55, itu tepatnya pada pukul 8 ya, pagi, pukul 8.01 tepatnya. Dan kemarin semalam itu sempat menyentuh juga ya di 3000.6 ya, itu tepatnya sekitar pukul 10-an ya, antara setengah 10 setengah 11 ya, setengah 10 setengah 11. Dan ini perlu dicermati yang saya sudah utarakan berkali-kali, yaitu masalah perak XAG USD, yaitu high-nya mencapai di 33.93, low-nya ada di 33.73, dan sekarang bertengger di 33.9 ya. Dan perlu diketahui bahwa ATH-nya ini perak ataupun silver ada di 34.85 ya ATH-nya, dan ini sekarang hampir mendekati angka 34, dan angka krusial ataupun angka psikologinya diangkat di 35 ya. Jadi sudah hampir mendekati, dan ada tambahan juga ya, perlu dicermatin ini GBP USD ya, di mana high-nya itu ada di 1.29876 ya. Itu juga perlu diperhatikan ya, karena hampir mencapai 1.3 ya. Dan itu 1.3 itu biasanya angka krusial juga ya. Itu biasa di GBP USD itu krusialnya di 1.3 sampai dengan 1.35. Jadi istilahnya kalau GBP-nya angkanya naik, itu otomatis secara matematis itu harga emas juga naik ya. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ini, itu adalah halaman purchasing saya, dan bisa dilihat saya berbesar ya. Ya, dimana kemarin juga saya sudah mengutarakan saya memasang stop, tapi akhirnya saya cabut juga, saya cancel karena saya nilai juga nggak pantas ya, ada pasang stop juga. Dan ini juga perlu diketahui modal saya sudah masuk ke dalam 9.000 ya, ada tambahan 5.000 kemarin juga ada ditulis ya. Lalu 5 sama 9.000 jadi 14 ya, sama 1.000 ya kemarin itu jadi 15.000. Dan ini perkiraan saya yang kemarin ya, itu dimana saya memprediksi dua angka ya, dua harga ya, dimana ini saya memprediksi high-nya ada di 2990 sampai dengan 95. Itu pun tercapai, tapi susah diambil profitnya juga ya.
dan low-nya itu mencapai di 2955 sampai dengan 65, dengan catatan bahwa apabila pada jam 15 atau pukul 3 ya, harganya ada di 2975, tapi tidak ada, dia hanya memantul di 2983 ya, lalu berbalik naik ya. Itu kalaupun ada isu masalah perdamaian di Ukraina, karena juga kita ketahui bahwa Presiden Amerika itu menuju ke Rusia ya, ketemu presidennya ya, ketemu Putin ya. Itu dengan cara ini ya. Dan cara yang kedua, high-nya saya menyebut di 3003 ya, high-nya itu tidak ada, baru ada tadi pagi, dan low-nya itu ada di 2970 sampai dengan 75, itu pun tidak ada ya. Jadi untuk range yang besar ini tidak ada tercapai semua. Dan ini range yang kecil ya, normal range ya, dimana saya mengatakan high-nya ada di 2981 sampai dengan 85, itu terjadi. Dan ada, kalau kalian masuk posisi sell itu saya rasa juga rugi. Low-nya itu ada di 2955 sampai dengan 65 ya, apabila jam 15 atau pukul 3 harganya ada di 2975. Itu dengan catatan isu yang berkembang itu ada perdamaian apabila Presiden Amerika menuju ke Rusia untuk membicarakan perdamaian, itu range-nya. Lalu kalau seandainya dia memakai range yang isu beritanya dengan tarif, itu high-nya itu bisa mencapai di 2995 sampai dengan 98, itu terjadi. Dan kalau kalian masuk juga, kalau tidak ambil take profit juga cepat-cepat juga rugi juga. Jadi isu yang berkembang lebih condong ke tarif ya, lebih condong ke tarif. Dan low-nya saya mengatakan 2978 dengan 83 itu pun tidak terjadi ya. Oke. Dan lalu ini juga ada satu, dia akan bicara dengan Putin ya di Ukraina. Itu bahwa berita ini muncul pada pukul 1.37, maka itu saya sudah antisipasi itu. Jadi sebelum saya merilis ke dalam, ini sudah muncul pukul 1.37, dan saya muncul ke channel ini lebih awal kemarin. Dan ini salah satu isi dari artikelnya ya, bisa ada kemungkinan selesai ya. Lalu ada masalah proposal juga bisa. Ukraina juga CC proposal 30 hari ke depan. Lalu ada netral ya. Dan ini isi beritanya semua. Tadi itu artikel ini ya. Ya, bisa pelan-pelan nanti di reply. Dan kita juga lihat tabel sebelah kiri juga harga juga sedang mencapai ATH di 3016.9 ya. Itu kita bisa lihat. Makanya saya upload ini lebih cepat, karena saya tahu ini harga juga cepat juga ya. Dan bisa diinfokan atau saya spill bahwa silver ataupun perak belum bergerak, sekarang ada di 33.91. Nah, takutnya bergerak dia malah ini. Nah, ini waktu saya cancel dia punya stopnya itu, saya mundur, saya salah juga. Saya mundur ini. Udah mundur, nah ini akhirnya saya cabut ini. Ya udah cabut semua tuh. Dan bisa dikata itu kemarin juga ada kesempatan ya, malam juga saya bisa keluar, tapi saya nggak keluar. Saya nggak gitu, kurang gitu yakin ya.
Saya mundur-mundur sampai saya cancel itu stop itu. Karena tepat jam tujuan harga mulai start turun. Karena saya nilai harga nggak wajar. Lalu ini pukul 4-nya kemarin sore ya, dimunculkan lagi nih isu nih. Munculkan Fed meeting, yaitu meetingnya besok ya, pukul 4.47. Meetingnya itu dalam arti itu suku bunga atau rangka bunganya Amerika ya, bagaimana, stabil, tetap, ataupun berkurang ya. Jadi mereka masih analis masih mengharapkan gold ataupun emas ke atas ya. Jadi tidak ada garansi juga bahwa tidak akan ada resesi di Amerika. Dan satu lagi masih menunggu polisi dari Amerika bagaimana dengan suku bunganya. Jadi safe haven juga sampai 3.000 bisa kita lihat ini di sini. Dan kemarin Jumat mencapai rekor 3004,86 ya. Juga ada diulangi. Nah, ini bisa naik sampai 3150 nih dalam beberapa bulan ke depan. Lebih cepat daripada kita duga katanya. Ya, jadi para ekonom juga memprediksi harga emas bisa lebih tinggi ya. Oke. Nah, pada pukul 21.38 saya ada posisi sell punya, saya berbalik beli. Karena saya tahu kita juga pemodal kecil, kita bisa lihat bahwa kemarin di 3004 itu terjadi di Eropa, tepatnya pukul 5.15 pada hari Jumat. Dan Amerika baru terjadi ya kemarin di 300,6. Dan perlu diketahui juga kenapa saya membelinya ini sebanyak 4 lot, karena posisi saya 4 lot ini jumlahnya total semua. Jadi saya locking, jadi uang saya hanya tinggal 8.000 ya. Dan perlu diingat Asia punya pasar belum mencapai namanya angka 3.000, makanya saya locking dulu. Saya takut hari ini tepatnya pagi angkanya bisa mencapai di 3.000-an. Nah, nyatanya benar. Nah, akhirnya pukul 21.44 saya berbalik, angkanya beli lagi. Ya, itu jelas ya. Saya reply sekali lagi ya. Itu pada pukul 21.44. Nah, itu. Dan ini tadi 21.38, selisih hanya 5 menit. Begitu saya enter, malah berbalik turun ke 2993. Lebih cepat dia punya ininya, fluktuasinya daripada perkiraan saya. Dan ini akhirnya pada pukul 10 malam ya, itu emas bertahan di 3.000 ya, menjelang rapat ya. Nah, ini isi beritanya. Ya, Fed likely ya, jadi kemungkinan besar tidak ada pemotongan suku bunga di minggu ini ya. Dan nggak ada garansi juga bahwa Amerika tidak akan ada resesi ya. Dan satu lagi, Trump akan berbicara dengan Putin masalah CESI, proposal CESI. Oke, bisa dibaca pelan-pelan nanti, bisa di-reply juga ya. Jadi isunya bolak-balik semua.
bukannya bolak-balik ya. Maksud saya itu sebagian mengatakan turun karena ada perdamaian, sebagian lagi masalah inflasi di Amerika. Jadi pandangan kalian ini seperti apa nih? Dia mau ambil jalan apa dulu nih? Pandangan perdamaian dulu dengan itu si Rusia dengan Ukraina, atau masalah dagang, perang tarif? Dan saya rasa masalah perang tarif itu akan berlanjut lama ya, karena bukan hanya China aja, tapi hampir semua negara ya. Dan ini pada pukul 10.20 tadi pagi ya. Nah, ini emas mencapai rekor tertinggi tadi pada 3015 ya. Ini pada safe haven. Dan ini perlu dilihat, ini ada kata demand. Dan biasanya namanya kita trading adanya suara atau tone ataupun signal ataupun trigger, itu ada namanya kata-kata dimam. Ini itu biasanya itu satu jalan, nggak ada baliknya lagi. Jadi namanya dimam, kalau udah naik ya naik terus, turun ya turun terus satu hari itu biasanya, umumnya itu. Dan ini adalah isinya ya. Dan ini berita baru dimuat juga, angkanya baru sampai di 3012. Padahal kita punya running udah 3016. Dan US dollar mendekati 5 bulan punya secara strike 5 bulan paling rendah. Dan Israel punya udara ya, menyerang dan membunuh 3 Palestina ya di Gaza kemarin hari Senin. Dan saya rasa itu pemicunya mencapai angka 3000 itu. Dan itu berita saya nggak dapat itu. Oke. Dan ini adalah data yang akan dirilis nanti malam, yaitu ekspor import. Saya rasa juga nggak gitu penting. Dan satu lagi Fed Manufacturing Production juga saya rasa kurang gitu gerget ya, kalau saya bilang ya. Jadi pada larinya ke tarif ya, saya rasa itu. Dan ini seperti biasa ada signal, itu pada indikasinya naik semua ya signal ya. Jadi pada matanya berpandangan bahwa angka 3020 ya. Dan ini benar 3020, 3035, 3045, lalu di bawahnya support di 2994, 2978. Posisi beli hanya 48% dan posisi jual 52. Oke. Dan ini adalah saya punya, ini seperti saya sudah bilang, saya punya posisi sekarang ini boleh kata sell semua. Lalu ini ada kelanjutannya ya. Ingat ini kemarin saya ada locking itu 2. Itu bagaimana caranya saya membukanya ini. Otomatis ya. Pertama yang harus saya jalankan ini, pertama saya harus TP dulu ini 1. Kedua, saya cari ini 1 dan saya sudah lepas ini barusan ini. Dan sekarang nanti saya akan kirim videonya, langsung bisa dilihat ya.
Lalu saya buang ini, dan ini sudah terjadi. Saya akan buang ini dulu, dan ini baru pelan-pelan saya buang. Ini jelas ini. Ada posisi selnya semua. Oke. Dan ini ada posisi buy. Gimana saya lepasnya, dan ini saya baru lepas ini 1,05, dan ini baru saya akan cicil pelan-pelan secara bertahap ya. Istilah saya akan susun pelan-pelan, mungkin sampai malam ya, sampai jam 7 ya, perkiraan saya harganya akan naik terus ya, sampai jam 7 baru dia akan turun ya malamnya. Dan ini saya barusan lepas ini 3014 ya. Saya lepas dulu 1, dan lalu yang 4 lot punya saya pelan-pelan bukanya satu semua. Dan terakhir seperti biasa, bagaimana dengan analis pribadi saya, dan saya rasa ini pun sudah terbalik ya. Di sini saya akan membalikkan ini. Saya hanya membalikkan yang bawah, pindahin ke atas. Berarti angka 2995 ini udah jadi di bawah. Tadinya kita harus sell di sana, sekarang harusnya jadi buy. Nah, itulah namanya. Kadang-kadang kita sudah suka mengejek orang ya. Buy on high, sell on low. Ya. Oke, sekarang kita memang buy on high ya, tapi sekarang jadi buy on low hari ini. Contohnya kayak seperti saya kemarin, saya belinya di 2998, di mana saat tinggi-tingginya. Nah, sekarang jadi buy on low. Kemarin ya buy on high. Nah, sekarang ini jam menunjukkan pukul 12 lewat 6 menit ya, tanggal 18 ya. Oke. Dan ini sudah jelas semua arah saya bagaimana. Sekarang kita akan ulas bagaimana dengan pandangan saya ya. Oke, dan kita bisa lihat ini kalau kita bilang range yang besar ya, itu ada di 3025 sampai dengan 35 ya. Kalau low-nya di 2992 sampai dengan 95. Itu range yang besar. Dan satu lagi seperti biasa, kalau ini berjalan dengan angkanya normal ya, normatif ya, angkanya akan berkisar di 30, 23 sampai dengan 28. Kalau low-nya ada di 2998 ya, sampai dengan 3005. Dan saya rasa ini sudah susah dicapai lah di bawah 3010, kecuali malam ya. Kecuali malam kalau pandangan saya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, dan selamat siang pula menjalankan rutinitas kalian maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 seperti biasa. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasanya hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan, always profit, dan sekali lagi selamat siang.